masalah yang sekarang ini sedang simpang siur di sosial media, banyak berita-berita hoax gitu ya, yang kita mungkin juga melihatnya agak menyesatkan. Ini perlu kita luruskan, terutama terkait dengan judgement, seolah-olah buku ini ada dan kemudian seolah-olah seperti ini seperti itu. Misalnya tadi seperti yang disampaikan, ada upaya untuk menghilangkan Kongres Perempuan, padahal justru kita ingin memperkuat adanya keterlibatan perempuan di dalam sejarah itu. Kemudian juga hal-hal yang lain. Selanjutnya di dalam slide berikutnya, ini ada tentang jilid 1 sejarah awal Nusantara. Jadi kita tidak sebut lagi prasejarah ya, karena ini prasejarah ini mengacaukan, seolah-olah sejarah kita dimulai dari abad keempat. Kemudian yang kedua adalah Islam Nusantara dalam jaringan global India dan Cina. Yang ketiga Nusantara dalam jaringan global Timur Tengah. Nah ini termasuk juga kita memasukkan temuan-temuan sebagai contoh masuknya Islam ke Indonesia dengan ditemukannya situs Bongal beberapa tahun yang lalu di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Ternyata Islam masuk lebih awal. Di dalam catatan sejarah kita, Islam masuk itu di abad ke-13. Tetapi dengan adanya temuan-temuan di situs Bongal, ternyata Islam masuk lebih awal pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Itu ditemukan sejumlah ratusan koin dan perdagangan dan bukti-bukti lain. Begitu juga ada makam-makam di abad ke-8, ke-9, ke-10 yang menunjukkan bahwa lebih awal masuknya. Lalu interaksi dengan Barat, kompetisi dan aliansi. Yang kelima respons terhadap penjajahan. Yang keenam nih pergerakan kebangsaan. Yang ketujuh adalah perang kemerdekaan Indonesia. Yang kedelapan masa bergejolak dan ancaman integrasi, ancaman terhadap integrasi maksudnya. Kemudian era Orde Baru, era reformasi. Ini yang merupakan konsep yang ditulis oleh para sejarawan, dan tentu kita berikan semaksimal mungkin bahkan kebebasan untuk menulis ini sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing. Dalam jilid 1 ini sejarah awal Nusantara bisa dilihat dan saya kira sudah dibagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, banyak yang perlu dikoreksi karena di buku dulu itu ya Homo erectus, kemudian tentang belum ada yang dulu itu lukisan-lukisan itu dianggap hanya 5.000 tahun umurnya, tapi setelah tes terakhir itu sampai 51.000 tahun, dan juga bukti-bukti yang lain. Jadi terlalu jauh perbedaannya. Kemudian di jilid 2 tentang posisi Nusantara dalam jaringan global, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Saya kira ini perang kemerdekaan ya, tentu juga dari perspektif Indonesia. Kalau dalam perspektif Belanda, era tahun 45 sampai 50 itu disebut revolusi, tapi dalam perspektif Indonesia adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi perang mempertahankan kemerdekaan ini adalah bagian dari kita. Lalu jilid ke-8 ini masa bergejolak dan ancaman disintegrasi. Kemudian era Orde Baru 6798, lalu ada era reformasi dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi kita tentu saja tidak bisa menuliskan sejarah itu secara keseluruhan detail. Jadi 10 jilid itu hanyalah highlight, hanya garis besar dalam tonggak-tonggak yang ada. Ya, seperti misalnya dalam sejarah politiknya, pemilu-pemilu, siapa hasilnya, siapa presidennya, apa program-programnya, dan tone yang akan kita harapkan juga tone-nya lebih netral dan lebih positif.
terutama kita tidak menginginkan misalnya kepada tokoh-tokoh pemimpin bangsa kita itu, apalagi memang tidak ada kasus yang menonjol gitu ya. Pasti setiap pemimpin ada kekuatan, ada kelemahan, ada kebaikan, mungkin ada kekurangan. Tetapi yang kita harapkan yang tone-nya itu lebih netral dan lebih positif, terutama kepada jasa-jasa dan apa yang dilakukan dari Bung Karno, Pak Harto, begitu juga di masa Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY, sampai Pak Jokowi, dan terakhir ini akan berhenti dengan eranya Pak SBY dan pelantikan atau hasil dari pemilu 2024. Jadi sampai pelantikan dari Presiden Pak Prabowo. Jadi dari Presiden Pak Prabowo ke belakang gitu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi sekali lagi yang kita libatkan ini 34 perguruan tinggi atau sejarawan dan ahli-ahli dari 34 perguruan. Sebentar, tadi salah. Barusan terakhir maksudnya era bukan SBY ya, Pak Jokowi mungkin maksudnya. Iya. Oh iya ya, tadi. Bapak menyampaikan yang terakhir era sampai pelantikan Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi. Pak SBY. Sorry, sampai Pak Iya. yang akan ditulis ini. Iya. Kalau yang lama hanya sampai Habibie. Yang Yang sekarang era Pak Jokowi. Sampai era Pak Jokowi akhir dan pelantikan Pak Prabowo. Oh ya, oke. Ya. Sampai pelantikan aja mungkin sampai tanggal 20 Oktober 2024. Ya. Dan mungkin apa programnya kira-kira. Tapi setelah itu berhenti. Lebih banyak juga penekanannya kepada misalnya tentu di era Bung Karno, apa yang menjadi pencapaian-pencapaian, kemudian tantangan-tantangannya di era ya ketika itu politik yang lebih mendominasi. Di era Pak Harto saya kira era lebih banyak kepada pembangunan dan ekonomi, dan di era reformasi ini soal pembangunan demokrasi. Begitu juga di era Bu Mega sampai era Pak Jokowi yang lebih heavy kepada infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi kita ingin berharap karena ini sejarah yang sifatnya highlight, karena mencakup begitu banyak bidang, tentu ini tidak bisa memuat secara detail dari peristiwa paling juga yang telah menjadi bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia atau Indonesia dalam Arus Sejarah, yang menjadi acuan yang memang sudah melibatkan juga ratusan sejarawan sebelumnya. Jadi tidak dimulai dari nol sebetulnya. Ini yang ingin kita sampaikan. Tetapi yang ingin kita mulai tegakkan itu adalah perspektif Indonesianya atau Indonesia sentris. Nah, kalau ada disebut official history atau sejarah resmi, yaitu mungkin hanya ucapan aja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, gitu. Tidak ada itu. Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia, ya, yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan oleh para sejarawan. Jadi demikian saya kira Ibu Pimpinan, Ibu Hetiva, Ibu Esti, dan juga rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.